Halo Timurvers, pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berdampak pada semua sektor, khususnya sektor pariwisata salah satunya. Saat ini kita berada di Rumah Atsiri Indonesia. Apa dan bagaimana Rumah Atsiri Indonesia? Yuk, ikut saya. Tetap di Warlo Talk Show. Jangan lupa sebelum masuk kita cek suhu dan pakai hand sanitizer. Nah, sekarang kita sudah ada di lobi Rumah Atsiri Indonesia. Kita akan ketemu dengan Mbak Mita. Yuk. Halo Mbak. Hai Mas. Halo. Bagaimana kabarnya? Sehat. Mbak Mita ini marketing koordinator dari Rumah Atsiri Indonesia. Mbak, saya mau tanya sih, apa sih Rumah Atsiri Indonesia itu? Ya, Rumah Atsiri itu sebenarnya adalah wisata edukasi tentang tanaman atsiri dari hulu sampai hilir. Jadi kalau dari sejarahnya Mas, sebenarnya sebelum jadi tempat wisata edukasi, ini dulu adalah berdiri pabrik citronella atau pabrik serai wangi. Itu sudah ada semenjak tahun 1963. Saat itu masa pemerintahannya Bapak Soekarno bekerja sama dengan pemerintah Bulgaria. Mereka bersepakat untuk menjalin kerjasama bisnis di saat itu di bidang minyak atsiri. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman, kemudian pabrik ini tutup, mangkrak. Kemudian kami beri tahun 2015, kami restorasi sekarang menjadi objek wisata edukasi tentang tanaman atsiri. Di sini kami ada beberapa wahana yang bisa dikunjungi oleh pengunjung. Ada taman koleksi, di sana isinya lebih ke tanaman atsiri. Kita memiliki lebih dari 100 macam varian tanaman atsiri yang bisa diikuti pengunjung dengan menggunakan tour guide dari kami. Kemudian kita juga ada museum atsiri juga. Jadi museum atsiri itu lebih mengenalkan tentang sejarah tentang essential oil atau minyak atsiri sampai penggunaan aplikasi minyak atsiri di kehidupan sehari-hari, dan tentu juga tentang sejarah tentang bangunan ini juga. Kemudian kita juga ada kelas misalnya pengunjung ingin membuat sabun, hand sanitizer sendiri, kita juga membuka kelas workshop, nanti dipandu oleh teman-teman Rumah Atsiri Laboratorium. Kita juga ada toko, kita ada 2 toko, ada toko merchandise dan toko aromaterapi, dan kita juga ada restoran, dan tentunya juga menyediakan tentang makanan-makanan khas dengan tanaman atsiri juga. Boleh kita lihat-lihat? Boleh, saya ajak untuk keliling ke taman koleksi, jadi biar Mas tahu tuh tanaman atsiri itu apa aja. Oke, begitu. Let's go. Nah, ini Mas, ini untuk di lokasi pertama saya ajak ke area The Garden. Jadi di sini seperti saya bilang tadi, di sini lebih ke banyak tentang koleksi tanaman-tanaman atsiri yang koleksi mirip Rumah Atsiri Indonesia. Selain The Garden, ada gardennya sendiri, ada juga mesin penyulingan, kemudian ada greenhouse juga di sini. Nah, ini Mas, ini yang dinamakan tadi Taman Koleksi Atsiri yang seperti saya bilang tadi. Ini jadi, ya. Inilah di sini banyak kita kembangbiakan tentang tanaman atsiri. Jadi kita ada 100 varian tanaman di sini. Jadi nanti dipandu dengan tour guide, pengunjung akan diberikan informasi tentang apa sih itu manfaatnya tanaman atsiri, kemudian macam-macamnya apa, sampai penggunaan aplikasi di kehidupan sehari seperti apa. Nah ini Mbak, kita kan tahu ini masa-masa pandemi ya. Jadi kita 8 bulan lebih ini kan terkena banyak sektor ya, terkena dampak pandemi. Nah, Rumah Atsiri Indonesia sendiri ini bagaimana menyikapi kebijakan pemerintah yang sekarang sudah mulai membuka tempat-tempat wisata itu? Kalau dari kami, saya mewakili manajemen, sebenarnya jujur itu setelah ada peraturan new normal ya Mas ya, itu memberikan angin segar sih kepada kami, karena setelah kita itu sempat tutup Mas, jadi kita tetap tutup beroperasi sekitar bulan Maret. Jadi begitu ada surat edaran dari pemerintah
itu kami tutup selama 3 bulan. Kami kemudian buka kembali di bulan Juni, pertengahan bulan Juni. Nah itu untungnya di Rumah Asri sendiri itu masih ada sektor yang masih bisa menghidupi teman-teman karyawan. Jadi di situ kita memiliki produk aromaterapi yang kebetulan di sana saat itu menjadi tulang punggung dari bisnis Rumah Asri sendiri. Jadi ketika benar-benar ada peraturan yang normal, saat itu dibuka oleh pemerintah, itu benar-benar menjadikan kami di industri pariwisata itu sudah mulai wah akhirnya nih kita bisa bekerja kembali. Kemudian perekonomian juga sudah mulai membaik lagi. Kemudian roda bisnis juga sudah semakin jalan lagi, meskipun pada saat awal-awal itu masih memang belum kembali seperti semula. Tapi kami melihat antusiasme dari masyarakat atau pengunjung menginginkan kita buka kembali itu cukup tinggi. Saat itu akhirnya kita memberanikan untuk membuka operasional, tapi dengan ketentuan kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi selama 3 bulan kita tidak diem aja, tapi kita juga membuat prototipe protokol kesehatan yang kemudian kami ajukan kepada pemerintah daerah. Jadi untuk izin juga agar kita bisa membuka kembali kegiatan operasional yang ada di Rumah Asri. Jadi tetap aman ya, jadi untuk wisata ke Rumah Asri Indonesia tetap keamanan, betul, kesehatan tetap diprioritaskan juga. Iya, karena kami sadar betul bahwa memang pandemi ini memang memberikan dampak yang luar biasa di kehidupan sehari-hari kan Mas. Jadi memang kita berkomitmen sebelum kita membuka operasional tersebut, dari manajemen memang harus membuat SOP tentang protokol kesehatan. Jadi benar-benar kita sampai membuat trial bagaimana sih kita coba nih kalau misalnya ada pengunjung itu seperti apa. Jadi kita sampai membuat itu simulasi-simulasi yang benar-benar akhirnya kita siap untuk dibuka kembali untuk umum begitu. Kita pengen lanjut nih Mbak. Boleh Mas. Nah jadi di kebun ini banyak kan, tadi salah satunya yang paling orang suka itu adalah di kebun rosemary ini. Nah ini salah satu koleksi tanaman asri yang banyak disukai oleh pengunjung ini Mas, namanya tanaman rosemary. Nah ini coba aja dibelai, kemudian dicium sama aromanya Mas. Bagaimana? Seperti apa? Kayak minyak kayu putih ya Mbak ya? Biru-biru kayu putih ya, tapi sebenarnya bukan. Ini kita kayu putih ada tanamannya sendiri. Jadi biasanya tanaman rosemary ini digunakan untuk perisa makanan. Kalau Mas mungkin kalau di restoran atau di rumah mungkin sering buat steak. Nah itu kan biasanya menggunakan rosemary. Jadi untuk steak, kemudian di pizza. Nah itu biasanya menggunakan tanaman rosemary ini untuk perisa makanan. Gitu. Nah ini Mbak, saya mau tanya. Apa sih yang sudah diterapkan di Rumah Asri Indonesia terkait dengan penerapan protokol kesehatan? Ya, kalau di Rumah Asri seperti saya bilang tadi, memang kami sudah menyiapkan sedemikian rupa ya Mas ya. Dan alhamdulillah kita malah justru menjadi tempat percontohan pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan objek wisata. Jadi di sini seperti aturan pemerintah, kami mengikuti seluruh protokolnya. Jadi mulai dari depan, dari frontliner dengan penyemprotan hand sanitizer, kemudian cek suhu tubuh, kemudian APD untuk masing-masing karyawan itu juga kami lengkapi seperti sarung tangan, kemudian face shield, masker itu juga wajib kita gunakan. Kemudian di area resto dengan tempat-tempat itu, tempat kursinya, kemudian ada juga di edukator. Jadi semua lini itu kami persiapkan untuk protokol kesehatannya. Termasuk dengan untuk bahan-bahannya kita juga pilih khusus yang benar-benar bahan-bahan yang segar, yang tidak disimpan lama. Kemudian kita juga menyediakan minuman-minuman sehat untuk pengunjung juga sebagai welcome drink. Jadi seluruh elemen itu kami gunakan di situ. Bahkan kita juga memiliki tempat khusus itu bagi semacam ruang kesehatan itu. Jadi kita mengantisipasi apabila terjadi sesuatu tidak diinginkan, nanti kita biasanya kita kasih ke tempat khusus itu. Nah, ini kita mau kemana lagi nih? Boleh kita lanjut ke sebelah sana Mas, ada mawar Bulgaria di sebelah sana. Tapi belum tahu. Oke, silakan. Kalau yang di sini area mawar Bulgaria Mas.
Jadi mawar Bulgaria ini tidak hanya sekedar mawar biasa, tapi diinfokan atau menurut sejarahnya ini sudah ada semenjak tahun 63. Jadi benar-benar begitu bangunan ini berdiri, ini sudah ada mawar ini. Nah, mawar ini sebagai penghasil rose oil yang biasanya digunakan untuk parfum. Kalau di rumah mungkin tahu parfum mahal seperti Bulgaria. Nah, itu menjadi salah satu bahan bakunya dari si parfum adalah mawar Bulgaria ini. Begitu. Oh gitu. Wangi. Aromanya seperti aromanya lebih soft, lebih lembut dibandingkan mawar yang lokal. Makanya pantesan harganya mahal. Ini Mbak, kalau dari kacamata jenengan melihat optimisme wisata ya, khususnya rumah Atsiri Indonesia ini pada saat new pandemi ini ya, new era, new normal ini ya, itu bagaimana rumah Atsiri Indonesia sendiri melihatnya? Ya, jujur dengan adanya ini Mas saat ini, kami semakin optimis sih Mas untuk menjalani roda bisnis di dunia pariwisata. Karena di kondisi pandemi saat ini aja orang-orang sudah mulai ramai nih berbondong-bondong ke objek wisata, mungkin karena sudah bosan. Meskipun itu hanya berwaktu 3 bulan ya Mas ya di rumah aja, tapi mereka butuh refreshing. Terlebih saat ini banyak belanja-belanja anggaran pemerintah. Kemudian banyak orang yang biasanya yang di tahun sebelum pandemi itu sudah merencanakan untuk menggelar kegiatan kumpul-kumpul bareng komunitas, kemudian meeting, conference dalam jumlah yang besar. Saat ini kan semuanya tertunda semuanya. Nah, kemungkinan kami prediksikan di tahun 2021 itu kemungkinan akan lebih ramai dibandingkan tahun ini. Karena memang anggaran yang selama ini tuh disimpan akhirnya dikeluarkan juga. Jadi kami sangat optimis di tahun depan kondisi pariwisata akan kembali pulih lebih cepat lagi. Saya rasa mungkin optimisme itu ya yang mesti dibangun ya untuk ke depan. Betul, jadi saya juga sharing dengan teman-teman pegiat pariwisata lainnya Mas, seperti salah satunya adalah teman-teman pengusaha biro travel. Nah, di sana memang di kondisi pandemi saat ini mereka sangat susah yang mungkin yang paling terdampak ya. Tapi bentuk optimis mereka seperti saat ini banyak teman-teman biro yang mulai update untuk harganya. Kemudian mereka juga cari spot-spot baru objek wisata untuk kemudian saat ini mereka promokan untuk di tahun depan juga. Jadi mereka pun sekarang sudah mulai berbenah, mulai mengembangkan inovasi produknya untuk menyambut bisnis pariwisata di tahun depan. Gitu. Nah, ngomong-ngomong ini ada yang mau ditunjukin lagi? Boleh. Di sana saya masih ada kebun tanaman mint yang Mas harus coba nanti, coba mintnya seperti apa rasanya. Yuk. Mari. Nah, kemudian tadi setelah lihat mawar, di sini area mint Mas semuanya. Nah, di sini yang paling favorit ini adalah coklat mint. Bagaimana rasanya? Silahkan dicoba, dipetik, kemudian dirasain rasanya seperti apa. Silahkan. Bisa dimakan ini? Bisa dimakan langsung. Coklat mint. Kayak gimana Mas rasanya? Familiar tidak? Kayak permen karet? Kayak permen karet ya. Jadi memang turunan dari tanaman Atsiri itu salah satunya bisa digunakan untuk perisai makanan selain di dunia herbal dan digunakan untuk pewangian atau fragrance seperti itu. Di sini kita tidak hanya coklat mint, untuk variannya ada juga spearmint, horse mint, peppermint, dan mint sayur juga. Jadi tanaman mint itu ada banyak macamnya dan fungsinya juga macam-macam juga. Jadi kalau biasanya untuk coklat mint ini bisa digunakan untuk enaknya untuk jadikan untuk wedangan atau minuman hangat, cocok sekali. Jadi cuma hanya teh kemudian dicampur dengan coklat mint itu rasanya sudah sangat istimewa. Nah, kalau rumah Atsiri sendiri Mbak, ada nggak perbedaan waktu kunjungan jadi sebelum masa pandemi dengan masa sesudah pandemi itu? Ya tentu namanya new normal ini Mas memberikan banyak perubahan ya Mas di sisi gaya hidup kita sehari-hari. Jadi yang biasanya memang saya dan teman-teman itu
jarang cuci tangan, kemudian akhirnya kita juga sering untuk cuci tangan, kemudian kita juga sering menggunakan hand sanitizer. Kita juga saling mengingatkan sih, untuk dari sisi internal kita saling mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian menjaga kebersihan, dan kita juga saling jangan pokoknya harus jaga tubuhnya, jangan sampai daya tahan tubuhnya itu turun seperti itu. Dan kemudian kalau dari sisi pengunjung sendiri, kami juga mengalami perubahan juga. Kita merasakan bahwa memang pengunjung sekarang lebih ekstra, terutama dari sisi kebersihan dan kesehatannya. Sekarang gaya hidup mereka juga tidak banyak yang, maksudnya tidak sedikit orang yang menanyakan, Mbak, apakah di rumah Asiri cukup nyaman untuk dikunjungi untuk orang tua, balita, bagaimana protokolnya. Nah, kemudian kami sampaikan, untungnya memang rumah Asiri sudah sangat bersiap sekali ya Mas ya untuk menghadapi new normal ini. Makanya sekarang kita juga menjadi salah satu objek wisata yang dipercaya oleh pengunjung untuk berwisata di masa pandemi ini juga. Nah, kemudian selain itu sekarang banyak orang-orang yang mencari produk-produk yang berbahan dasar natural. Nah, di sini kita kan kebetulan juga banyak menjual produk-produk yang berbahan dasar dari minyak katsiri, mulai dari essential oil, kemudian hand sanitizer. Nah, itu sangat banyak dicari oleh pengunjung. Jadi sekarang trennya adalah produk-produk yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, yang bisa menjaga higienitas di kehidupan sehari-harinya. Nah, biasanya untuk obat luka kalau yang ini. Oh iya. Saya nanam juga ini di rumah. Oh iya? Ada. Oh. Pinahong. Katanya kayak ada apa umbi-umbinya tuh yang bisa cepat ini meredakan luka biasanya. Kalau ini sendiri memang khusus budidaya juga? Iya, di sini juga tempat budidaya. Jadi sebagai tempat tanaman-tanaman yang nggak bisa kena sinar matahari langsung, biasanya di sini. Oh. Ya, Mas, kemudian saya tunjukkan lagi tempat favorit yang ada di rumah Asri, yaitu di area Plaza Marigold. Yuk, kita ke bawah. Ayo. Nah, kalau yang di sini mah di info tadi, ini adalah Taman Marigold atau Plaza Marigold. Ini jadi tempat favoritnya orang-orang untuk bersuah foto di area rumah Asri di Indonesia. Makanya kenapa dinamakan Plaza Marigold, karena di sini isinya tentang bunga-bunga marigold. Nah, ini Mbak Mita. Ya. Pertanyaan terakhir. Kalau dari kacamata jenengan sebagai pelaku bisnis pariwisata ya. Apa sih yang jenengan lihat untuk mengembangkan atau yang jenengan akan lakukan untuk mengembangkan bisnis pariwisata, khususnya pariwisata di Kabupaten Karanganyar ini? Ya, kalau dari saya pribadi, masih dari kacamata saya sendiri, memang bisnis pariwisata ini perlu ada sentuhan, tidak hanya dari sentuhan insan swastanya, tapi juga perlu juga dari insan pemerintahannya juga. Jadi karena gimana pun juga swasta tidak akan bisa jalan tanpa dukungan dari pemerintah juga untuk selaku pemegang kendali dari otonomi di daerah. Jadi memang kita perlu support dari pemerintah daerah juga untuk sosialisasi, untuk memberikan arahan kepada kami bagaimana sih menjadikan objek wisata yang aman dan nyaman di tengah kondisi pandemi seperti saat ini juga. Kemudian kita juga himbauan juga kepada masing-masing pelaku pegiat pariwisata juga harus mementingkan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Tidak hanya untuk di lingkungan internal manajemennya, tapi juga untuk klien-kliennya sendiri juga. Karena memang kepercayaan dari pelaku pariwisata saat ini yang penting diambil oleh para customer sekarang, bahwa oh ternyata ketika kita sudah berwisata itu memang berwisata yang sudah yang nyaman, aman, yang insya Allah terbebas dari penyakit. Nah itu yang pasti akan dicari oleh masyarakat. Itu.
Ya mungkin Mbak Mita ada pesan buat tim lovers untuk ajakan ke rumah Atsiri Indonesia. Oh iya. Jadi untuk teman-teman semuanya ada di rumah yang masih muda atau yang sudah dewasa, monggo silahkan berkunjung ke Rumah Atsiri Indonesia karena kami sudah menerapkan standar protokol kesehatan yang sesuai anjuran pemerintah. Jadi kami insya Allah itu akan terjaga dengan aman. Kemudian kami juga selalu menjaga kebersihannya, kami juga selalu menjaga higienitasnya juga. Jadi insya Allah aman untuk keluarga, mulai dari anak-anak hingga dewasa juga. Nanti jangan lupa main ke Rumah Atsiri di daerah Plumbon Tawangmangu. Terima kasih Mbak penjelasannya. Makasih Mas Roni sudah mampir ke sini. Semoga nanti ke depan kita mau ajak teman-teman juga siap, ke sini. Siap ditunggu kedatangannya. Terima kasih. Saya undur diri. Nah, Tim Lovers, itu tadi liputan saya di Rumah Atsiri Indonesia. Selamat beraktivitas, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa.